Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, apa kabar nih kalian? Jika kalian masih berpuasa, semangat-semangat puasanya dan semoga puasa kalian lancar terus sampai nanti lebaran ya. Oke, sekarang Arya Shit Podcast kembali hadir ingin membahas soal sebenarnya ini pembahasan lama dan jadi perdebatan lama juga, tapi ya gue pengen bahas aja, gue pengen mengeluarkan opini gue soal musisi yang menggunakan autotune. Tapi sebelum ke sana, jika kalian ingin berdonasi kepada Arya Shit Podcast, kalian bisa langsung donasi ke link Saweria di bio ataupun di deskripsi, dan follow juga sosial media gue. Komen tentang apapun yang ingin kalian bahas di Arya Shit Podcast. Siapa tahu nanti ingin gue bahas, kalian bisa komen soal topik-topik atau kalian bisa DM gue juga di Instagram Arya Shit Podcast. Dan kalau kalian ingin berjualan, beriklan di Arya Shit Podcast, bisa hubungi aja aryashitpodcast@gmail.com. Oke. Sekarang kita kembali membahas soal musisi yang menggunakan autotune. Bagi yang belum tahu, autotune ini tuh sebenarnya adalah sebuah plugin atau efek lah, bukan plugin ya, efek. Ya pokoknya autotune itu efek lah, entah itu digunakannya di DAW ataupun di secara panggung live gitu. Autotune tuh ada gitu. Jadi simpelnya autotune itu ya menyesuaikan tone suara kalian ketika bernyanyi agar sesuai dengan scale nada yang sudah disetting gitu. Misalkan si lagu ini nih mainnya C major gitu. Nah, si autotune nya nanti di setel untuk dia tuh berada di scale C major. Jadi ketika lu mau nyanyinya ngasal, dia akan tetap menyesuaikan scale nada itu di C major gitu. Jadi ya sedikit mempermudah untuk bernyanyi gitu sebenarnya. Cuma orang-orang nih selalu merasa kayak kalau artis tuh nggak boleh pakai autotune. Kalau artis pakai autotune tuh berarti artis jelek dan segala macem. Gue ingin mengeluarkan opini gue soal itu ya. Kalau menurut gue, mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kalau menurut gue, autotune ini tuh sebenarnya nggak apa-apa sih dipakai sama musisi atau artis gitu. Karena menurut gue autotune ini fungsinya tuh bukan hanya untuk menyesuaikan tone nada ketika bernyanyi, tapi memberikan sebuah sentuhan lain gitu. Sentuhan robotik yang mungkin diperlukan oleh beberapa artis gitu. Kalau misalkan kita lihat contohnya artis-artis rap, misalkan sering banget pakai autotune. Bukan karena mereka nggak bisa nyanyi, bisa aja ternyata si orang ini tuh bisa nyanyi gitu. Cuma dia pakai autotune untuk menambah efek robotik kepada vokalnya. Jadi bukan karena dia nggak bisa nyanyi. Kalaupun misalkan dia sebenarnya bisa nyanyi, ya dia pengen menambahkan efek itu, efek si robotik itu, jadinya si lagunya lebih kerasa gitu. Kayak misalkan contoh, waktu itu gue pernah melihat salah satu interview salah satu rapper Indo namanya Busboy bersama Mardial. Busboy bilang kalau lagunya Saikoji yang online zaman berapa itu ya? Saikoji yang online tuh mungkin 2009 2010 mungkin ya.
si Bass Boy ini bilang Saikoji itu sebenarnya bisa nyanyi. Dia bisa nyanyi, suaranya tuh masuk banget dengan nada gitu. Cuma di tahun itu dia pakai autotune untuk menambah kesan online-nya itu loh. Jadi kayak menambah kesan robotiknya, futuristiknya, apapun itulah pokoknya menambah sense kepada si vokalnya untuk si lagu tersebut gitu. Dan banyak juga artis-artis yang memakai seperti itu padahal mereka bisa nyanyi gitu. Jadi bukan bukan hanya untuk mempermudah gitu. Kalaupun lu bilang pakai autotune itu mudah, lu cobain aja. Lu cobain bikin satu lagu nih, misalkan lu ngambil dari lagu siapa kayak gitu beatnya. Lu coba pakai autotune dan kalau emang enak hasilnya, lu berarti bisa mainin autotune. Tapi autotune tuh gak sembarangan bisa mainin. Jadi ada beberapa orang yang justru kayak make autotune aja susah karena dia nggak tahu nadanya dan segala macam cara menggunakannya aja nggak tahu gitu. Jadi sesuatu yang mudah, yang dipikir mudah dan instan, kadang tidak semudah itu dan tidak seinstan itu gitu. Pakai autotune juga kadang ada cara mainnya biar orang nih enak mendengarkannya gitu. Dan kadang gue pun ingin meluruskan ya. Kadang gue ngeliat di postingan kayak TikTok atau Reels atau Short bahkan ada kayak satu channel YouTube mungkin. Jadi dia tuh ngekomparasi antara autotune and no autotune gitu. Dan dia tuh cuma mengkomparasinya itu dengan misalkan yang autotune itu musik si video klipnya, yang gak pakai autotune tuh pas si artis ini ngejelasin lagunya di channel Genius gitu. Menurut gue itu mungkin ada yang pakai autotune yang dijelaskan gitu, tapi ada waktu itu gue ngeliat seorang penyanyi gitu diliatin kayak pas video klipnya ini tanpa autotune gitu, no autotune. Terus pas dia ngejelasin di channel Genius dibilang no autotune. Padahal pas gue denger ini dia bisa nyanyi gitu. Orang ini tuh suaranya sama apa yang ada di video klipnya. Tapi yang gak banyak orang tahu, yang disangka orang, vocal processing atau vocal mixing itu disebutnya autotune gitu. Sebenarnya itu vocal processing, maksudnya ketika kita merekam sebuah vokal itu pasti akan ada sebuah proses untuk menyesuaikan, nge-mixing antara vokal dan si lagu biar tetap enak dan tetap seimbang. Itu tuh ada mixingannya di sana untuk si vokalnya misalkan dibuat agak lebih cerah. Awalnya misalkan terlalu mendem nih pas ngerekamnya dibuat agak lebih ada clarity-nya dan segala macam itulah. Jadi autotune tuh bukan yang seperti itu gitu. Autotune tuh lebih kayak vokal yang robotik. Lu akan tahulah jika lu sudah berselancar di beberapa genre musik gitu yang menggunakan autotune ya, contohnya misalkan di rap gitu. Lu akan tahu mana yang autotune, mana yang enggak. Atau enggak kalau misalkan di dunia penyanyi itu mungkin agak jarang ya orang yang make autotune gitu. Kadang juga sebenarnya kalau misalkan lu udah sering denger lagu-lagu yang menggunakan autotune dan yang gak autotune itu bakal kerasa, lu bakal tahu sendiri kayak oh ini orang pakai autotune gitu. Cuma juga nggak apa-apa pakai autotune tuh nggak apa-apa. Menurut gua musisi pakai autotune itu tidak apa-apa. Oke, jika kalian ingin bertanya atau berdiskusi soal autotune bisa komen di bawah. Ya paling segitu aja sih. Opini gue soal musisi yang pakai autotune, menurut gue gak apa-apa musisi pakai autotune selama itu masih tetap enak, selama itu masih enak didengerin dan itu masih masuk, menurut gue gak apa-apa. Karena autotune tuh menurut gue salah satu dari
kayak bahan kreativitas gitu. Jadi untuk menambah efek aja, efek robotik dan segala macem. Seperti itu sih menurut gue. Segitu aja dulu podcast Area Sheet kali ini. Follow podcast ini, follow juga sosial media gue, subscribe juga YouTube-nya, berdonasi jika kalian ingin berdonasi di link Saweria di bio ataupun di deskripsi. Sampai jumpa di episode Area Sheet Podcast selanjutnya. See you guys.